Mbak. Waalaikumsalam Mas Fahmi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini sejak kapan jadi ketua Dewan Kopi itu? Saya diminta oleh kawan-kawan para petani kopi itu untuk menjadi ketua itu tahun 2018. Oh, Jadi sudah masuk tahun kelima. oke. Hmm. Emang ada pengalaman apa bisa jadi ketua Dewan Kopi? Nah, ini ceritanya menarik. Jadi ya seperti Mas Ramli ketahui, tahun 2017 saya pensiun dari Busri ya. Iya. Kemudian pada saat itu ada pertemuan di OJK. OJK itu melakukan sosialisasi kepada petani dan pegiat kopi Sumsel. Iya. Kesimpulan dari diskusi mereka itu bahwa kita perlu satu wadah untuk memperjuangkan para petani dan pegiat kopi. Maka kita bentuklah organisasi yang namanya Dewan Kopi itu. Iya. Nah, waktu pemilihan juga saya bertanya, karena saya hadir di situ diundang sebagai pencinta kopi, kan? Jadi kesimpulannya saya tanya dulu, kenapa bapak-bapak ini dan ibu-ibu ini milih saya? Saya tidak punya kebun kawe, kawe itu kopi, kalau bahasa dusun ya. Kemudian saya tidak punya kafe, apa tidak salah memilih itu? Saya pengen tahu dulu itu alasannya. Karena kita menjabat itu kan amanah dan yang harus kita jalankan. Nah, kesimpulan mereka bahwa sudah cocok. Karena apa? Bapak netral. Dianggap netral ya? Dianggap netral. Nah, ya sudah. Saya bilang kalau itu dianggap netral, saya terima kasih. Nah, jadi sejak itulah saya menjadi ketua Dewan Kopi. Dan kebetulan Dewan Kopi Indonesia juga sudah kontak dengan kita. Kita sebagian daripada Dewan Kopi Indonesia. Dan Dewan Kopi Indonesia ini dibentuk tidak jauh dengan yang di Sumsel. Itu merupakan amanat undang-undang perkebunan bahwa setiap komoditas harus ada dewannya. Misalnya Dewan Sawit, Dewan Rempah. Nah, untuk kopi belum ada. Makanya dibentuklah di Palembang, di Sumsel untuk bagaimana kopi ini menjadi lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Itu sejarahnya. Sejarah. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang ya. Sekarang sudah menjadi Dewan Kopi, malah beralih lagi ke menjadi politis. Ya, ini menarik. Seperti apa juga ceritanya itu? Kalau saya menganggap begini, Dewan Kopi ini kan dibentuk ya untuk memperjuangkan petani dan penggiat kopi. Berjuang itu salah satunya melalui jalur politik juga bisa, karena banyak menyangkut kebijakan, gitu kan. Nah, pertama sih saya agak karena saya bukan orang politik murni, saya orang profesional sebetulnya. Tapi saya pikir ada benarnya bahwa kita terjun ke politik untuk memperjuangkan hal itu, walaupun itu bukan hal yang gampang gitu kan. Karena terus terang dunia politik kita ini agak pragmatis sekarang. Sementara kita punya tujuan-tujuan yang lebih panjang untuk bagaimana komunitas pertanian kita, terutama kopi, itu bisa positioningnya di internasional itu bisa lebih banyak. Nah, paling tidak kita bicara Sumsel, ya posisi perkopian di Sumsel itu kan masih lemah. Kita produsen kopi, bukan produsen. Kalau saya produsen yang terbesar di Indonesia dari Sumsel dan terluas. Jumlah luas kebun kopi di Indonesia itu sekitar 1,3 juta. 263.000 ada di Sumsel. Lebih kurang 23 sampai 25% itu dari Sumsel. Tapi coba kita cek, kopi Sumsel itu posisinya di mana? Orang lebih mengenal misalnya kopi Aceh ya, Gayo, kopi Sumatera Utara, Singkalang, kopi Jawa Barat ya, atau yang di Sulawesi, Kopi Toraja. Atau di Nigeria. Ada ya? Ada, ya, itu lebih terkenal. Nah, ini kan masalah
bukan soal masalah kualitas, tapi masalah branding. Kemarin di periode kemarin Bapak juga ingin memperjuangkan petani kopi lewat jalur DPR RI. Iya. Gagal. Di tahun ini lewat DPRD Sulsel. Dapil 6. Udah tuh 6 itu apa aja? Dapil 6 ini Prabu Mule, Muara Enim, dan Pali. Kira-kira daerah mana dari 3 daerah itu yang menjadi kantung suara? Ini sangat relatif ya, karena pilihan masyarakat ini kan kadang-kadang berbeda ya. Tapi intinya daerah-daerah kopi ya paling kita akan perjuangkan itu. Ya misalnya di Semendo ya, Semendo. Nah, ini Bapak Einstein pertanyaannya juga bahaya. Ini kan strategi sih. Tapi tidak apa-apa, kita terbuka aja ya. Daerah-daerah itu yang menjadi ya harapan kita bisa mendulang suara. Artinya memang di komunitas petani Kopi dan pertanian. Karena saya di samping ngurusi kopi juga ngurusi pertanian. Artinya berbeda dong persiapannya untuk Pileg 2024 ini. Ada persiapan apa? Ada pesan khusus kok? Nggak ada. Saya nothing tulus. Seperti saya sudah cerita tadi di awal ya, Mas Ramli, saya sudah pensiun. Usia sudah 63. Nah, saya ingin di sisa usia ini bisa berbuat ya, melalui jalur politik. Kalau jalur karir kan saya kira sudah selesai ya. Jabatan terakhir di PT Pesri kemarin apa kemarin? Kemarin itu terakhir saya di sekretaris perusahaan. Kalau di pemerintah itu sekdanya lah ya. Terakhir, tahun terakhir itu di General Manager pemasaran. Artinya kalau di cara ini siap kalah ini. Siap kalah. Tapi kan bahasanya tidak boleh begitu. Iya. Siap menang. Siap menang ya. Apa yang membedakan siap menang dan siap kalah dari kacamata Panzen? Kalau menurut saya itu perbedaannya di mindset, cara berpikir. Kita mau jadi berpola pikir pemenang atau pecundang. Kalau siap kalah itu berpikir pecundang itu. Cuman saya ini dari muda biasa jadi aktivis. Iya kan? Biasa berjuang. Dan harapan kita menang. Jadi bukan pecundang. Artinya kalau gagal lagi tidak menjadi persoalan karena masih banyak pengabdian yang bisa kita lakukan di luar jalur politik. Tapi untuk sementara ini aku berpikir bahwa melalui jalur politik itu menyangkut kebijakan. Kalau kebijakan yang bisa kita lakukan itu bermanfaat bagi masyarakat, nah itu tujuan kita benar tercapai gitu kan. Karena tujuannya terus kan bukan jabatannya, tapi dengan jabatan itu kita bisa berbuat untuk masyarakat. Nah ini idealismenya Pak Ramli ya, walaupun mungkin kata orang sudahlah, mana ada idealisme. Tapi bagi saya tetap sebagai seorang aktivis sejak muda, saya meyakini kapan waktunya itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Lari ke takdir tadi ya. Nah ini ceritanya banyak kan. Bapak di DCS kemarin nomor berapa? Nomor 8. Kemudian di Dapil 6. Persaingannya cukup besar. Oh iya, cukup besar. Kaitannya dengan itu Pak, kira-kira bagaimana Bapak memandang fenomena money politik? Ya itu realitas politik juga yang harus kita akui ya. Jadi ternyata dampaknya itu luar biasa. Seperti kita ketahui ya, Muara Enim itu sekarang sudah berapa bupati? Iya. Yang memimpin, gitu kan? Dan masing-masing pemimpin punya style sendiri. Iya. Ya enggak? Nah, ini kan menjadi problem baru ini ya. Fenomena baru ya.
akibat-akibat daripada money politik tadi. Nah, kita harus balikkan lagi kan, ini perlu pemimpin nasional yang kuat. Jadi kalau pemimpin kita di tingkat nasional itu kuat, merubah aturan-aturan yang selama ini cenderung kepada money politik, itu bagaimana caranya? Itu dikembalikan lagi. Kalau dalam istilah Nasdem itu restorasi politik. Restorasi politik. Iya, kita kembalikan lagi ke arah yang benar. Restorasi politik sendiri dalam pandangan Pak Zain Isman selaku politisi, kemudian juga sebagai orang Nasdem, itu seperti apa terkait melihat fenomena politik sekarang? Nah ini, jadi kita punya founding fathers kita dulu sudah mendirikan negara ini kan punya satu impian, cita-cita ya. Bagaimana? Nah itu harus kita kembalikan kalau ada penyimpangan-penyimpangan, gitu kan? Misalnya perubahan undang-undang dan lain-lain, itu berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan sekarang. Makanya konsep dari Nasdem itu adalah perubahan. Perubahan itu keniscayaan. Itu tidak akan bisa berhenti. Kalau berhenti kita mati. Ya, jadi jangan perubahan itu diartikan negatif. Perubahan terus menerus. Gitu. Nah, menuju kepada perbaikan sesuai dengan cita-cita founding fathers kita. Oke, menarik apa yang disampaikan Bang Zain Isman. Kemudian apa yang mau disampaikan terakhir, Pak? Saya kira mari kita kita laksanakan ya pemilihan umum ini secara damai, secara kekeluargaan, karena ini keluarga bangsa kan. Jangan kita terpecah gara-gara politik. Politik itu hanya alat kita untuk mencapai tujuan nasional kita. Jadi masing-masing saya kira harus punya kesadaran yang baik untuk mencapai tujuan negara kita. Ya, mungkin ini terlalu idealis ya bahasanya, tapi intinya itu jangan sampai kita terpecah karena posisi sekarang negara kita ini sedang baik-baiknya gitu kan. Saya berharap juga kopi Sumatera Selatan itu semakin mensejahterakan tadi ya. Sekarang harga kopi naik. Harga kopi naik ya. Iya. Nah terkait baikkan ke tadi kopi tadi. Kalau Bapak jadi apa yang Bapak lakukan ke petani? Saya ini kan nanti anggota dewan ya, legislatif. Jadi yang mungkin dilakukan adalah kebijakan-kebijakan mengenai perkopian atau pertanian secara luas. Ya, saya bukan di eksekutif. Kalau di eksekutif ya mungkin bisa langsung. Pandangan Bapak sendiri terkait petani kopi sekarang? Yang hal menyedihkankah? Jadi begini, kita jangan terlalu mendramatisir masalah ya. Kopi kita itu ditanam sudah lebih kurang 25-30 tahun, bahkan ada yang 60 tahun. Sekarang. Jadi perlu permajaan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Vietnam. Vietnam itu 1 hektar, dia bisa 3 ton per hektar per tahun. Petani kita di Sumsel baru 0,5 sampai 0,9 ton 1 hektar per tahun. Dampaknya apa? Dampaknya kesejahteraan petani. Kalau misalnya kita kasih contoh aja, head to head ya, petani Vietnam maupun petani kita harganya 20.000 per kilo. Maka pendapatan petani Vietnam adalah 3 ton kali 20.000. Berapa ya? 60 juta. Ya, kita bagi 12. Ya, 5 jutaan ya. 5 jutaan itulah pendapatan petani kita 1 bulan. Saya kira wajar dia hidup normal. Nah sekarang kita bandingkan 0,5 ton, ya, setengah ton kali 20.000. Berarti 10 juta ya. 10 juta bagi 12. Ya. Berapa sebulan? 1,2 ya. 1 jutaan ya. 1 jutaan di bawah UMR. Jadi inilah fakta. Kenapa produktivitasnya rendah? 1, karena pohonnya sudah tua. Perlu permajaan.
ya berbagai cara dilakukan. Ada yang katanya sambil pucuk ya sementara. Nah, kemudian tadi dari seni kesejahteraan ini jauh. Nah kalau pemerintah serius melakukan peremajaan karet, karena hampir seluruhnya karet rakyat, bukan karet, kopi rakyat. Iya. Jadi rakyat ini kadang-kadang kurang pengetahuan, kurang di mana sumber bibit yang baik, varietasnya harus dipilih, bagaimana pupuk, itu kan harus dibina. Nah kalau ini dilakukan pembinaan, dampaknya bukan hanya kepada petani, tapi kepada daerah ini akan maju. Karena ekonomi di daerah ini akan berputar cepat. Iya. Coba dulu 98 harga dolar itu naik begitu loncat, rupiah turun, harga kopi tinggi. Itu sejahtera, tapi itu kan karena situasi kondisi politik internasional, ya kan? Tidak terencana jadi. Maksud saya begini, kita harus mengelola ini terencana. Kita kan punya ilmu manajemen, dipakai nggak itu ilmu manajemen? Ya enggak. Oleh pemerintah atau sekarang? Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang saya kira upayanya perlu ditingkatkan lagi. Karena kita terfokus kepada pangan sekarang ya. Padahal kopi ini hampir pendapatan petani itu dari kopi. Di daerah-daerah itu, misalnya Pagaralam, itu banyak jenderal-jenderal yang bersekolah dari daerah kopi loh. Ada yang jadi pejabat. Jangan lupa. Jadi jangan lupakan itu dan kita saya kira mungkin kopi itu salah satu komoditas banyak yang bisa dikembangkan, bisa intercropping. Intercropping ini tanaman selai ya, untuk meningkatkan pendapatan petani. Tapi pembinaannya harus ada. Nah kita mungkin akan merekomendasikan sebagai legislatif ya kepada pemerintah supaya ini menjadi perhatian pemerintah strateginya. Oke. Terima kasih Bang Desmet, Bang Zadri Desmet. Pandangan politik dia, pandangan politik kopi ini. Iya. Jadi politik pertanian. Politik pertanian. Jadi harus ada tema-tema ya. Jadi saya kebetulan lebih banyak di pertanian. Nanti mungkin ada kawan-kawan yang ahli dalam bidang kesehatan gitu ya. Semuanya kan untuk rakyat. Tapi kalau politisi tidak lagi memperhatikan itu, mau kemana negara ini? Gitu kan? Coba kita bayangkan, kalau anggota dewan atau pimpinan daerah tidak punya strategi kemana mau dibawa, kan bahaya kan? Iya. Bukan berarti kita lebih pintar, tapi nanti tidak harus ada konsep. Jadi politik ini hanya media saja.